Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar, Stambuk A42120029, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat oleh manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut maupun air dan udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Demikian, sumber daya alam ialah semua kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup SDA dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Berikut ini disajikan beberapa penggolongan SDA berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Berdasarkan sifat, menurut sifatnya berdasarkan sifat, menurut sifatnya sumber daya alam dapat dibagi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. C. Sumber daya alam yang tidak habis. Yang kedua, berdasarkan potensi. Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. A. Sumber daya alam materi. B. Sumber daya alam energi. C. Sumber daya alam ruang. Yang ketiga, berdasarkan jenis. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, sumber daya alam hayati atau biotik. 4. Berdasarkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang ketiga, C. Konsep pengolahan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk memudahkan pengkajiannya, manfaat SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA hayati dan non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam hayati terbagi menjadi tiga, yaitu tumbuhan, pertanian dan perkebunan, hewan, peternakan, dan perikanan. 2. Sumber daya alam non-hayati ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat memanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. A. Air. B. Angin. C. Tanah. D. Hasil tambang. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia menimbulkan berbagai masalah yang baru terasa akhir-akhir ini. Yang pertama, kesempatan kerja bagi penduduk yang harus bertambah setiap tahunnya. Yang kedua, masalah pertambahan angkatan kerja dan kerusakan atau hambatan dalam bidang pengembangan industri sehubungan dengan pertambahan angkatan kerja tersebut. Yang ketiga, masalah pengadaan dan pemerintah akan bahan-bahan dasar seperti kayu, bahan-bahan mineral, dan lain-lain. Yang keempat, masalah pembiayaan, penentu arah dan pola pendidikan, riset, dan perkembangan teknologi yang sangat berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Yang kelima, masalah yang berkaitan dengan kepincangan neraca perdagangan nasional, di mana perbandingan nilai ekspor dan impor terlalu besar.
Kemudian prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Usaha pelestarian lingkungan sebenarnya telah dimulai sejak zaman dahulu. Misalnya, bagaimana manusia untuk mendapatkan buruan dan tangkapan yang tak tentu hasilnya. Kadang suatu hari dapat banyak, tetapi di saat lain dapat sedikit. Namun demikian dapat kita kelompokkan menjadi pengelolaan lingkungan secara rutin, perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini, perencanaan perkiraan dampak lingkungan, dan perencanaan perbaikan kerusakan lingkungan. Bentuk atau cara pelestarian lain dapat pula kita mengenalnya seperti cagar alam, cagar budaya, ataupun cagar biosfer, suaka alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan taman hutan raya. Yang pertama, cagar alam. Cagar alam adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi fauna dan flora yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, cagar alam, cagar budaya. Cagar budaya pun memiliki pengertian dan sama dengan cagar alam. Hanya saja yang dilindungi bukan suatu daerah, melainkan suatu hasil kebudayaan manusia, seperti sebuah candi dengan daerah sekitarnya. Yang ketiga, cagar biosfer. Cagar biosfer adalah dapat diliputi suatu daerah yang telah dibudidayakan manusia, misalnya untuk pertanian secara tradisional dan pemukiman. Yang keempat, suaka alam. Suaka alam yaitu suatu kawasan yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis flora yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Yang kelima, suaka marga satwa. Suaka marga satwa yaitu kawasan yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Yang keenam, taman nasional. Pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Taman nasional yaitu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Asas pokok pembangunan taman nasional adalah merupakan rumusan dari IUCN pada tahun 1969 yang kemudian diterima pada Kongres Taman Nasional Sedunia ke-11 tahun 1972. Adapun asas pokok tersebut adalah sebagai berikut. A. 1. Taman nasional harus relatif cukup luas. B. Taman nasional harus memiliki sumber daya alam yang khas dan unik bagi flora dan fauna, ekosistem maupun geila alam yang masih utuh dan asli. C. Tidak ada perubahan karena kegiatan eksploitasi dan pemukiman penduduk. D. Kebijaksanaan dan pengelolaan taman nasional berada pada departemen yang kompeten dan bertanggung jawab. E. Memberikan kesempatan kepada pengembangan objek wisata alam sehingga terbuka untuk umum dan persyaratan khusus untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan budaya, bina cinta alam, dan rekreasi. Memperhatikan asas-asas pokok tersebut, Taman Nasional di Indonesia mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sistem penyangga kehidupan. B. Melindungi keanekaragaman jenis dan mengupayakan manfaat sebagai sumber plasma nutfah, menyediakan sarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan latihan.
D. Memenuhi kebutuhan sarana wisata alam dan melestarikan budaya setempat. E. Merupakan bagian dari pengembangan daerah setempat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.